Gimana akhir tahunnya? Jatah cuti udah kepake belum? Budget buat jalan-jalan udah disiapin? Atau justru masih dikejar laporan akhir tahun yang udah deket deadline? Mau sesibuk apapun, jangan sampai kita ketinggalan kondisi dunia hari ini. Terutama kalau dilihat dari sudut pandang yang beda, lebih dalam dan nggak sekedar lewat di timeline kalian. Saya Bang Jack, ini Jurnal Plus. Seperti biasa, kita terawang masa depan dengan melihat kondisi sekarang. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia menyaksikan perubahan mendasar dalam lanskap kekuasaan global. Apa yang dulu dipersepsikan sebagai tatanan internasional yang mapan, berpusat pada dominasi Amerika Serikat dan sekutunya, kini menunjukkan tanda-tanda kelelahan struktural. Krisis legitimasi, kegagalan moral, serta bangkitnya kesadaran global telah mempercepat runtuhnya mitos keperkasaan hegemoni Barat. Barat ini maksudnya Amerika dan Barat ya. Nah, Imam Ali Khamenei, pemimpin revolusi Islam Iran, dengan berbagai pidato terbarunya menegaskan bahwa dunia sedang memasuki fase globalisasi perlawanan. Sebuah kondisi di mana kekuatan moral, spiritual, dan kesadaran politik bangsa-bangsa tertindas menyatu melampaui batas geografis dan etnis. Berbeda dengan globalisasi ala neoliberal yang berfungsi meluaskan eksploitasi ekonomi dan dominasi budaya, globalisasi perlawanan bersifat etik dan emansipatoris. Ia tidak dikendalikan oleh korporasi, tetapi oleh nurani kolektif umat manusia. Menurut beliau, perlawanan hari ini tidak lagi terbatas pada senjata dan medan tempur fisik, tetapi juga mencakup perlawanan wacana, perlawanan kesadaran, perlawanan budaya, serta perlawanan moral terhadap ketidakadilan sistematik. Inilah sebabnya mengapa Palestina menjadi epicentrum moral dunia kontemporer saat ini. Isu Palestina tidak lagi hanya milik bangsa Arab atau umat Islam, tetapi telah berubah menjadi simbol universal perlawanan terhadap kolonialisme modern. Sejalan dengan hal itu, rezim setan besar Amerika kini menghadapi paradoks internal yang tajam. Di satu sisi, ia mengklaim sebagai penjaga demokrasi dan HAM. Di sisi lain, ia menjadi sponsor utama kekerasan struktural dan kolosal di berbagai belahan dunia. Kontradiktif betul. Nah, beberapa gejala kemunduran hegemoni Amerika Serikat yang kian nyata, salah satunya adalah, pertama, kehilangan otoritas moral, terutama akibat dukungan tanpa syarat terhadap agresi Zionis di Gaza. Kedua, erosi kepercayaan global, bahkan di kalangan generasi muda Barat saat ini sendiri. Ketiga, melemahnya daya paksa ideologis, di mana narasi keamanan dan stabilitas ala Amerika tak lagi bisa dipercaya. Imam Khomeini berulang kali menegaskan bahwa kekalahan utama Amerika bukanlah militer, melainkan maknawi. Sebab warga dunia tidak lagi menerima klaim moralnya Amerika. Sementara koloni Zionis Israel saat ini berada pada titik krisis paling serius sejak dibentuk secara ilegal. Kekerasan ekstrim yang dipertontonkan secara terbuka justru mempercepat delegitimasi globalnya. Dunia kini melihat langsung kolonialisme pemukim bukanlah warisan masa lalu, melainkan realitas yang masih menggejala. Udah berapa banyak ucapan Imam Khomeini dan Imam Ali Khamenei yang dulu kini terbukti benar adanya. Imam Ali Khamenei menilai bahwa rezim Zionis tidak sedang berperang untuk bertahan hidup, tapi sedang menunda kejatuhan historisnya. Perlawanan Palestina baik di Gaza maupun di medan kesadaran global telah membuktikan bahwa kekuatan kolonial bisa unggul secara militer, tapi rapuh secara eksistensial dan historis. Dalam konteks ini, bangsa Indonesia memiliki posisi moral yang penting. Sejarah anti-kolonialisme Indonesia seharusnya menjadi fondasi etis untuk berpihak pada keadilan global. Diam atau netral situasi ketidakadilan ekstrim bukanlah sikap netral, melainkan keberpihakan terselubung pada penindasan. Globalisasi perlawanan menuntut bukan hanya simpati, tetapi kejelasan posisi moral. Sang imam menegaskan bahwa kita tidak sedang menyaksikan akhir dunia, melainkan akhir suatu arogansi. Ya, arogansi Barat maksudnya. Dunia baru tidak lahir dari kekuatan senjata, tapi dari runtuhnya kezaliman. Ketika suara-suara kecil dari Gaza menggema hingga ke kampus-kampus Barat, ketika bendera Palestina dikibarkan oleh mereka yang berbeda agama dan bangsa, maka jelas sudah bahwa perlawanan telah menjadi bahasa global. Dan sejarah sebagaimana selalu terjadi tidak berpihak pada yang paling kuat, melainkan pada yang paling benar dan jujur. Gimana? Udah kepikiran resolusi 2026 yang mau kamu deklarasikan nanti? Nantikan video Jurnal Plus berikutnya. Saya Bang Jack, sampai jumpa.